Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, puji syukur di pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk belajar bersama. Nabi menegaskan kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhabban lil ulama. Salah satu kewajiban kita seorang muslim adalah untuk tetap belajar, untuk menambahkan sebagai ilmu pengetahuan. Alhamdulillah kita semua yang hadir di pagi hari ini semoga mendapatkan keberkahan ilmu pengetahuan itu sendiri. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah senang sekali kembali lagi bersama saya Dayu Akram Minas dalam program Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita mengkaji secara khusus tentang ilmu tasawuf. Insyaallah di pagi hari ini kita akan belajar tentang Islam agama kemudahan. Sebenarnya Islam agama kemudahan ini artinya agama itu bukan menjadi beban buat kita, tetapi bagaimana Islam itu dipandang untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari dengan penuh dengan kemudahan dan refleksi yang sangat baik. Tapi sebelum itu nanti kita akan dijelaskan oleh guru-guru kita yang telah hadir di hadapan kita, yaitu yang pertama Syekh Muhammad Fathur Rahman MAG. Beliau ini merupakan mursyid Thariqah Idrisiyah Tasikmalaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Syekh? Alhamdulillah sehat. Telah hadir juga, beliau merupakan Lektor Kepala Fakultas Dakwah Ilmu Komunikasi UIN Jakarta, Bapak Dr. Haji Muhammad Yakub Amin MA. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini yang pertemuan kedua ya? Insyaallah. Nanti kita akan belajar bersama tentang tema kita kali ini. Tentunya di sini juga telah hadir Ustaz Deden, Ustaz Mula, sehat? Alhamdulillah. Kayaknya semangat Ustaz Deden ini. Semangat Ustaz Deden? Semangat. Alhamdulillah. Ini dari Majelis Ta'lim Al Baitul Ma'mur Jibitung Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Selalu semangat ya. Tadi saya telah memberikan kata kunci nih. Jadi ya agama apapun termasuk Islam ya. Islam sendiri tidak mengajarkan untuk seorang mukallaf itu dibebani untuk melakukan aktivitas lainnya. Sebenarnya apa sih landasan Islam itu mudah itu bagaimana? Silakan Syekh sebagai pendahuluan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala sa'adata fi suhbati su'ada wa afadha min ulumihi wa asrarihi ala qulubil arifina wal awliya. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pemirsa TPRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu sekalian yang hadir di studio, mari sama-sama kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kebaikan yang senantiasa tercurah kepada setiap diri kita. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur kepadanya. Amin. Di pagi hari yang cerah ini kita akan membahas kajian tasawuf kita, yaitu Islam agama kemudahan. Jadi begini, dalam pandangan agama kita, bahwa Islam ini diturunkan bukan untuk mempersulit hidup. Ya, tadi dibacakan oleh Qori surah Al-Hajj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama buat kalian supaya sulit. Ya, ini landasannya. Nah, jadi agama itu kan jalan, sering disebut sirot atau thariqah atau syariat. Itu sama-sama artinya jalan. Coba bayangkan ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita nih mau ke Tasikmalaya, mentang-mentang orang Tasik ya. Dari Jakarta mau ke Tasik, kalau nggak pakai jalan kira-kira nyampe apa enggak? Wallahu a'lam itu. Ke gunung, ke lembah, ke sungai, ke sawah, nggak bakalan nyampe. Tapi kalau menggunakan jalan, itu indah sekali, apalagi jalan tol tanpa macet. Nah, jadi agama itu adalah way of life, jalan hidup. Kalau hidup nggak pakai jalan, kita sendiri akan bingung untuk mencapai tujuan. Itu pengertian dari agama. Maka Nabi pun bersabda,
Inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Allah ini, Islam adalah yusrun, kemudahan. Wala yusadad dinu ahadun illa ghalabah. Ya. Maka kalau seseorang mempersulit agamanya, dia akan kalah. Artinya dia akan sulit sendiri. Karena agama kita bukan untuk menyulitkan hidup kita. Ini kira-kira yang sering menyulitkan hidup itu apa kira-kira? Yuk kita berpikir dikit. Apa? Diri kita sendiri. Betul, diri kita sendiri. Atau adat istiadat. Contoh gini ya, adat istiadat itu kan ada yang nyusahin juga. Ya, contoh pernikahan. Akadnya itu sederhana. Ustaz Bayu. Wah, dokter deh. Ya. Cukup aja ada rukun nikah itu apa? Wali, calon pengantin pria, 2 saksi, mahar. Mahar tarik amat tuh bilangnya. 2 menit selesai. Selesai jadi halal. Pindah pertanggungjawaban. Coba apa yang berat itu? Adat. Ya Allah. Ya ada nginjek. Telur lah. Telur bukannya dimakan, diinjek. Ada macam-macam itu, berjam-jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Jadi yang nyulitin hidup itu apa? Bukan agama, diri sendiri. Agama itu ringan, enteng, simpel. Jadi mudah tuh nggak belat-belit gitu, tapi simpel. Nah tadi Qur'annya seperti itu, hadisnya demikian. Jadi agama tuh memberikan kemudahan. Makanya ada satu kitab nih penting dibaca, namanya Fiqhus Sunnah. Fiqhus Sunnah yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq rahimahullah. Beliau menjelaskan di dalam muqaddimahnya, ya, dalam tamhidnya itu, pertama risalah Islam wa umumuha. Jadi risalah Islam itu bersifat universal. Universal itu tidak lokal, tapi berlaku untuk seluruh umat manusia yang ada di muka bumi ini. Yang beda-beda suku, bangsa, dan bahasanya. Jadi bukan untuk orang Arab saja Islam ini. Nah, Islam ini untuk seluruh umat manusia. Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas." Tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Ada 2 hal kenapa Islam itu ajaran universal. Satu, disebutkan di sini, annahu laisa fiha ma yas'ubu 'alan nas i'tiqaduhu aw yasuqu 'alaihim al-amalu bih. 2 alasan kenapa agama kita ini risalahnya untuk seluruh umat manusia. Pertama, di dalam ajaran Islam itu tidak ada kesulitan, baik dari akidah maupun dari sisi praktek amaliyah. Ini yang menjadi alasan pertama bahwa Islam itu ajarannya apa? Universal, untuk seluruh umat manusia. Dari Masyrik sampai Maghrib yang berbeda-beda suku, bangsa, dan bahasanya. Jadi akidahnya nggak belat-belit. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan Allah itu esa. Esa, tunggal. Ya. Allahus somad, Allah itu di mana kita bergantung semua makhluk kepadanya. Lam yalid, tidak melahirkan, walam yulad, tidak dilahirkan. Tidak ada Tuhan ayah, tidak ada Tuhan anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah itu tidak ada yang kupu, tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Simple akidahnya. Demikian pula di dalam syariatnya, di dalam aturan, di dalam beribadah. Ya, maka di dalam fikih itu ada azimah, ada rukhsah, ada kondisi normal, ada kondisi tidak normal. Jadi melihat situasi dan kondisi yang ada. Nah,
Maka oleh sebab itu, kemudian yang kedua, kenapa risalah Islam ini bersifat universal untuk seluruh umat manusia? Ya. Yang kedua adalah annama la yakhtalifu bi ikhtilafi zaman wal makan kal aqaidi wal ibadati jaa mufassilan tafsilan kamilan mudihan bin nususi al muhitah bih. Begini, ajaran Islam yang tidak berubah dengan perubahan zaman. Kalau zaman berubah apa tidak? Berubah. Berubah apa enggak? 20 tahun yang lalu ada handphone apa enggak? Enggak ada. Sekarang ada. Semakin canggih kehidupan itu. Nah, ajaran agama yang tidak terkait dengan perkembangan waktu, zaman, budaya, seperti akidah dan ibadah, itu dijelaskan dengan nas Quran yang bersifat tafsil atau rinci. Yang kedua, ada ajaran Islam yang terpengaruh oleh situasi dan kondisi zaman yang berubah terus. Seperti apa? Seperti kaitan dengan masalah ya, kehidupan, berekonomi, bermasyarakat, ilmu pengetahuan umum, masalah bernegara, masalah kaitan aturan perang. Maka hukumnya itu, ayat-ayatnya itu bersifat umum, hanya prinsip-prinsipnya saja yang dijelaskan dalam nas Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akan terus berjalan. Jadi hanya akidah dan ibadah itu yang tetap. Sholat subuh ini, walaupun badan kita seger, tetap saja 2 rakaat. Nggak mentang-mentang lagi seger, sholat subuhnya 12 rakaat. Sholat zuhur dalam kondisi capek, tetap 4 rakaat. Nggak bisa diskon 2 rakaat. Itu bersifat permanen. Kaitan akidah, ibadah tidak berubah, tidak berkurang, tidak bertambah. Tapi masalah muamalah, masalah budaya, masalah ekonomi, berbangsa, bernegara, perang, aturan perang, itu berubah. Hanya prinsip-prinsip dasar yang diajarkan dalam Quran dan sunnah Rasulullah. Sehingga ajaran Islam itu tidak akan mengalami expired, tidak akan ketinggalan zaman. Terus Islam itu menjawab persoalan-persoalan hidup sampai kekinian. Jadi syariat itu soleh likulli zaman wal makan. Tapi sebenarnya tadi Syekh, kalau saya simpulkan bahwa syariat itu ada ya ta'akuli, ada ta'abudi. Ta'abudi itu artinya ayat-ayat yang bersifat universal, tidak bisa dihapus, tidak bisa diganggu-gugat. Tapi kalau ta'akuli itu ada imajinasi intelektual kita untuk bisa mengadopsi hukum-hukum yang sesuai dengan kondisi saat itu. Pak Dr. Yakub, sebenarnya kan kalau kita bicara tentang Islam itu mudah. Apalagi kita sekarang ini adalah kesadaran peradaban baru. Kalau kata Immanuel Castells itu salah satu sosiologi Spanyol itu, apalagi teknologi sekarang ini bisa merubah sosiologi orang, sosial orang, tradisi orang. Sehingga bagaimana Pak Dr. Yakub menilainya atau dalil apa sih yang ingin disampaikan? Islam itu mudah bagaimana? Silakan Pak Dr. Baik, menarik tadi ungkapan Syekh yang menyatakan bahwa di dalam syariat itu ada kriteria azimah waruksah. Jadi konteks syariat ini, kalau sesuatu yang bersifat normally, maka ya kita mengikuti cara-cara yang normal. Tetapi ketika kita dihadapkan kepada suatu problem ya yang khusus, di sini kita melihat lahirnya kemudahan yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya memang secara fitrah ajaran agama kita itu sepakat tadi memang penuh dengan kemudahan. Dengan kemudahan. Ya. Misalnya dalam perjalanan kita bisa menjamakkan dan mengqasarkan sholat. Bagi siapa yang tidak mampu berpuasa karena sakit, maka dia boleh tidak berpuasa, tetapi dia wajib menggantinya pada hari yang lain.
Sehingga kalau kita merujuk kepada dalil, walaupun ini konteksnya adalah ibadah saum, sana disebutkan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul asr. Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesulitan bagimu. Jadi ini bisa kita gunakan juga untuk hal-hal lain. Tadi dalam konteks muamalah. Begitu banyak keluasan yang bisa kita dapatkan dalam melihat Islam ini sebagai suatu kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Syekh mengatakan di mana kita merasa bahwa Islam itu sulit. Sangat setuju di konsep kebudayaan ataupun tradisi yang kita ciptakan sendiri. Sampai ada yang bilang, wah ini berat sekali. Padahal Allah memberikan peringatan atau panduan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sekali-kali Allah tidak akan membebani suatu kaum, melainkan kadar kemampuan yang dia miliki. Jadi Ustaz Dayu, kalau kita melihat setelah faktor-faktor yang berhubungan dengan rukhsah tadi sudah tidak ada, maka konsep syariat itu kembali lagi kepada yang normal. Yang normal itu pun tadi, menurut Syed Sabiq, ditujukan kepada manusia bukan untuk memberatkan, tetapi untuk kemudahan. Memang secara fitrahnya agama Islam ini memang kemudahan. Bagi para da'i juga sering diserukan pernyataan sebagai berikut. Yassiru wala tu'assir, basyiru wala tunaffir. Permudahlah, jangan dipersulit. Ya. Berikanlah kabar gembira, jangan menakut-nakuti. Jadi kalau porsi kajiannya tentang dosa dan neraka begitu dominan, ya ini khawatir ya. Iya, mengkhawatirkan sekali, tapi bolehlah. Paling tidak seimbang. Kita informasikan juga tentang konsep kenikmatan surga. Iya, baik. Maka sepakat sekali kata Ibnu Asyur tadi itu bahwa kesulitan itu dibentur antara tradisi yang biasa kita pakai dengan keagamaan. Ya gimana cara menyelesaikan ini, Syekh? Kan mungkin banyak terjadi di kalangan kita ini. Ya, jadi pertama itu kan memahami agama. Tadi disebutkan inna dina yusrun, sabda Nabi. Sesungguhnya agama ini kemudahan. Wala yusada ad-dina ahadun ila ghalabah. Tidaklah seseorang menyulitkan agamanya kecuali dia akan disulitkan dengan agama itu. Maksudnya jangan sampai pemahaman kita tuh ekstrim. Nah, kita ini sering akhirnya menghadirkan apa yang disebut dengan Islam wasati itu. Islam yang tengah-tengah, nggak taprit, nggak ifrat, nggak ekstrim kanan, nggak ekstrim kiri. Ya kalau ibu-ibu beli baju kegedean enak apa enggak? Atau merecet, ketawain, ngepres gitu kan nggak enak juga. Nah, jadi pemahaman agama itu kalau berdasarkan para ulama Rabbani, para ulama yang pewarisnya Nabi, yang menggabungkan ilmu zohir dengan kekuatan intelektualnya, dengan kekuatan batin, dengan kecerdasan spiritualnya, pas gitu, karena enak ya. Pakai kerudung pas, bapak-bapak pakai celana pas, pakai kopiah pas, kacamata pas, enak kalau gitu. Nah, di sini pemahaman kita nih yang harus berdasarkan sanadnya para ulama, supaya nggak ngaco, supaya nggak longgar, nggak ngepres. Jadi wasato namanya. Artinya dia benar-benar tengah, pas apa yang dibawakan oleh Nabi. Sehingga, yuk kita lihat nih, ada dongeng sejarah di masa Nabi. Siapa dengar nggak ibu-ibu? Dengar siapa apa enggak ini? Dada mau pulang aja dah. Nggak semangat kayaknya nih. Ini yang meriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang meriwayatkannya adalah Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Satu waktu ada seorang laki-laki datang menemui Nabi. Halaktu ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah. Nah, Nabi bertanya, apa yang kau celaka? Aku berbuat hubungan badan dengan istri di siang hari bulan Ramadan. Sabda Nabi, kalau demikian kau harus kiparat. Kiparat ya, jadi kalau kita di siang hari berhubungan badan suami istri harus mengeluarkan kiparat. Ada 3 pilihannya. Sabda Nabi, kau merdekakan hamba sahaya. Bagaimana kata orang itu? Ya Rasulullah, saya nggak sanggup memerdekakan hamba sahaya. Nah,
Kalau nggak sanggup, yang kedua, ya, yang kedua apa? Yang kedua adalah kau puasa berturut-turut 2 bulan. Berturut-turut 2 bulan. Sanggup nggak? Ya Rasulullah, jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja nyelonong. Gak bisa ngerem gitu. Aduh, sabda Nabi. Nah udah, yang ketiga masih ada pilihan. Kau harus mengeluarkan makanan untuk 60 orang fakir dan miskin. Sanggup nggak? Ya Rasulullah, di kampung saya yang paling fakir dan miskin. Itu Nabi langsung masuk ke dalam membawa sekarung kurma. Sabda Nabi, bagikan kurma ini ke orang-orang fakir miskin di sekitarmu. Ya Rasulullah, saya ini orang yang paling fakir dan miskin. Itu Nabi ketawanya sampai kelihatan giginya. Udah makan saja ini sama istrimu. Udah salah, malah dikasih korma lagi. Ini indahnya ajaran Islam. Udah salah, karena nggak mampu dikasih kiparat, malah dikasih apa? Kurma lagi. Tapi jangan ikut-ikutan ini. Perhatikan. Orang yang masuk Islam itu beragam. Sampai yang awam seperti orang itu. Kalau beragama, lihat orang yang paling atas. Ya. Sabda Nabi, alamatus sa'adah, tanda orang yang bahagia itu lihat urusan agama ke atas. Lihat Nabi kita, bagaimana kesabarannya, bagaimana sholat malamnya. Lihat para sahabat utama as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor, yang begitu selalu nomor 1 di dalam beribadah kepada Allah, termasuk ke medan perang. Kalau urusan dunia, fasilitas dunia, lihat orang mandunahu yang di bawahmu. Kalau kita punya mobil, jangan lihat punya orang yang helikopter, apalagi tali koper. Lihatlah orang yang di bawah kita, yang pakai motor, kehujanan, kepanasan. Yang punya motor, jangan lihat orang yang pakai mobil, lihat yang pakai sepeda. Kita dikasih sepeda, alhamdulillah. Yang lihat di bawah kita, kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki masih alhamdulillah, yang lain nggak bisa jalan. Sampai seterusnya. Nah, ini hebat ajaran Islam. Jadi seawam apapun, Nabi mengayominya. Nabi mengajarkan agama dengan sebaik-baiknya. Disitulah kemudahan. Nah, kita makanya kembali dalam kelas, kita harus lihat orang yang paling tinggi ibadahnya. Tapi bagi yang rendah, Nabi masih menyayanginya. Itulah hebatnya ajaran Islam. Maka Nabi mengatakan, ana rahmatun muhdatun. Aku ini kasih sayang Allah yang dihadiahkan buat kalian, yang dihadiahkan bagi umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi pun bersabda, inna ahabbadin ilallah al-hanafiyah as-samahah. Sebaik-baiknya agama yang paling dicintai oleh Allah adalah agama yang lurus, benar, sekaligus toleransinya tinggi. Nggak kukuh, ya, nggak saklek gitu. Tapi as-samahah, toleransinya tinggi. Ya. Ini kalau kita bicara tentang fenomena yang disampaikan oleh Dr. Yakub tadi, bahwa yang harus kita yang kita revisi kembali, bagaimana muatan-muatan tentang agama itu harus disampaikan dengan baik. Maka kata Nabi itu bu'istu bil hanifiyah wa samahah tadi itu. Karena begini Pak Dr. Yakub, kalau kita lihat sekarang ya, fenomena yang terjadi di Indonesia ini, statistik orang yang masuk Islam di Indonesia itu berkurang. 82%. Dulu kita menjadi negara populasi Islam terbesar di dunia. Tapi sekarang kita nomor 2 ini. Apa yang salahnya? Apa karena orang takut masuk Islam gara-gara tadi diceramahin tentang neraka, kamu neraka. Jualannya bid'ah. Jualan bid'ah lagi. Apa ini? Ya, kali ini tentang ilmu komunikasi ya. Isi muatannya bagaimana ini Pak Dokter? Pengalaman konversi agama baik di Indonesia maupun di negara-negara Eropa, belakangan muncul satu fenomena bahwa mereka mendapatkan apa yang disebut dengan
the second religion, agama kedua. Agama kedua. Apa itu agama kedua? Agama kedua itu sangat akrab dengan sains dan teknologi. Jadi mereka mengatakan bagi mereka pelaku-pelaku agama itu adalah pelaku-pelaku yang sudah sangat jauh dan sudah sangat tradisional. Kami yang menggantungkan dengan sains dan teknologi, hampir seluruh kebutuhan hidup kami bisa dijawab oleh sains dan teknologi. Oleh karena itu buat apa kami beragama? Iya. Ya, jadi the second religion ini termasuk diantaranya adalah sepak bola, ya passion, ya food. Itu berkembang di dunia. Walaupun sekarang catatan statistiknya mereka-mereka yang mencari agama di Amerika, di Inggris, di Prancis itu cukup banyak. Karena apa? Sains dan teknologi tadi hanya menjanjikan kehidupan di sini, di dunia. Ternyata dalam pemikiran mereka yang mengembara kepada aspek spiritual, mereka juga percaya bahwa hidup ini bukan hanya di sini. Karena kemarin sahabatnya sudah meninggal. Apapun agamanya. Sehingga mereka bertanya, setelah mereka meninggal dunia, kemana mereka pergi? Ternyata apa yang mereka dapatkan dalam bentuk sains dan teknologi yang bisa mempermudah kehidupannya tadi, itu tidak memberikan jawaban secara memuaskan. Itu Dr. Nah, sehingga sebenarnya kalau kita melihat mengapa di Indonesia statistik umat Islam berkurang, itu ada beberapa faktor. Faktor pertama dikatakan bahwa mereka-mereka yang bertahan di agamanya, terutama di Indonesia ini, itu tidak melakukan konversi agama lagi. Sementara jumlah populasi mereka bertambah. Kemungkinan besar umat Islamnya pada posisi yang tetap. Oh, pada posisinya tetap. Iya. Oke. Kira-kira itu. Posisi tetap ya. Tapi ini menarik juga sih ya. Karena saya ada satu ungkapan dari Miskatul Anwar, kata Imam Ghazali itu, mengajari orang ilmu ya, terutama ilmu kepada orang yang belum layak itu salah. Tetapi tidak mengajari orang yang sudah pantas menerima ilmu itu juga salah. Nah, ini gimana nih saya tentang agama ini yang katanya mudah tapi ada banyak diskon-diskonnya ini? Ya, sebetulnya gini. Mungkin yang paling kentara itu gini, kan Islam itu hadir bukan teks, bukan hanya kitab, betul. tapi bersama dengan orang yang menjelaskan teks itu sekaligus uswah hasanah. Rasulullah. Nah, sekarang orang menganggap setelah Nabi wafat itu selesai, hanya meninggalkan Quran dan Sunnah. Itu yang berbahaya. Betul. Jadi pemahamannya tekstual. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Gitu. Kenapa ya? Karena pemahamannya tekstual. Tapi kalau kita meyakinkan bahwa Nabi sudah berwasiat bahwa fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Setelah aku wafat nanti peganglah, terjadi perselisihan banyak, peganglah sunnahku dan sunnah pengganti-penggantiku. Kaum Sufi memandang khalifah itu bukan hanya yang 4 sampai Sayyidina Ali, tapi yang khalifah itu semua ulama Rabbani itu khalifah. Ulama tadi yang menghubungkan antara ilmu zohir dengan kekuatan intelektualnya, dengan kekuatan batin, kekuatan spiritualnya, itu ulama Rabbani. Nah, ulama Rabbani itu posisinya khalifah pengganti Nabi atau pewaris Rasulullah SAW. Nah, ketika umat ini kembali untuk apa? Menjalankan agama itu berdasarkan bimbingnya ulama tadi. Persis nanti seperti sahabat belajar agama, mendapatkan kemudahan. Benar. Tapi kalau textbook ya begitu, gitu-gitu juga. Tapi kalau kita ya berguru kepada ulama Rabbani, seperti para sahabat berguru kepada Nabi kita. Jadi dapat ayoman, serendah apapun, seawam apapun, tetap mendapatkan perhatian. Nah, inilah pentingnya kita di zaman ini, zamannya ulama bukannya zamannya Nabi. Jadi ulama itulah yang membawa hamalatus syariah, yang membawa syariat, yang membawa agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapat kemudahan, salah satunya adalah carilah ulama Rabbani yang posisinya adalah pewaris dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ilmunya bukan ilmu cangkang, bukan hanya ilmu kulit, tapi ilmu yang sangat substansi, ilmu yang begitu ruh dari agama kita, sehingga
Kalau hati kita ini sudah tersentuh, maka agama itu adalah bukan sebagai pembelenggu, bukan sebagai sesuatu beban, tapi agama itu adalah kasih sayang Allah. Jadi ibadah itu nikmat. Nah, sekarang dia hadir, jujur jawab, sudah merasakan kenikmatan manis belum dalam ibadah? Udah belum? Atau kali manis kali pahit gitu? Nah, itu namanya nano-nano itu. Kadang-kadang nikmat ibadah itu, kadang-kadang aduh berat gitu, betul nggak? Berarti nano-nano ini. Kata Imam Ghazali itu, kalau benar hati kita itu sudah tersinari oleh cahaya Allah, ya Allah, itu nikmat ibadah itu, sujud itu nikmat. Sehingga tandanya apa? Meneteskan air mata dan bergetarnya kalbu kita. Wajilat qulubuhum, bergetarnya hati kita. Jadi ibadah itu kenikmatan, ibadah itu adalah ketenangan, ibadah itu kebahagiaan. Nah, jadi makanya di dalam syariat oleh para ulama, ternyata dibedah. Syariat Islam itu ada yang disebut batinnya. Yang zohirnya dari syariat itu disebut fikih. Dari syariat ada yang batin-batinnya seperti khauf, takut kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Allah, tawakal, bertawakal kepada Allah. Itu wilayah batin dalam syariat disebut tasawuf. Nah, ketika kita menggabungkan syariat yang zohir fikih dengan syariat yang batin tasawuf, faqad tahaqqaqa, itulah yang benar. Baru kita menemukan hakikat agama, hakikat sholat, hakikat saum, hakikat sholat, di mana hatinya hudurul qalbi ma Allah, hadir hati bersama Allah. Allah sebagai al-ma'bud yang diibadahi dirasakan hadirnya oleh batin kita. Itu ternyata yang belum didapatkan hakikat agama. Maka oleh sebab itu padukan syariat yang zohir fikih dengan syariat yang batin tasawuf. Baik, dua-duanya. Oke, di sini kita masuk dalam segmen tanya jawab dari Fiti dan Jamaah. Oke, Fiti dulu, terlebih dahulu, silakan ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk bisa bertanya kepada Syekh terkait tema yang disampaikan Syekh, bahwa Islam adalah agama kemudahan. Maka dengan tema tersebut, kenapa orang ateis akhir-akhir ini makin terus bertambah jumlahnya? Mereka nggak percaya kepada Allah. Mereka nggak percaya dengan agama karena agama dianggap hanya menjual khayalan saja. Pertanyaannya, Syekh, mengapa akal mereka yang ateis itu tidak bisa menangkap hidayah? Padahal bukti-bukti dari adanya Tuhan dan agama yang diturunkan agama kita sudah begitu jelas. Dan apa yang menghalangi hidayah kepada mereka? Itulah pertanyaan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini fenomena di barat itu, Syekh. Banyak ini ya, mungkin ada tontonan yang perdebatan antara orang muslim dengan ateis nih. Oh, gimana nih, Syekh, kita menghadapi orang-orang ateis ini? Ya, kita ini makanya tadi Islam kita kan universal, berlaku untuk semua negara, semua bangsa. Nah, tinggal bagaimana kita terus mempelajari Islam dengan pemahaman yang sahih. Ya, kita menghadapi dunia barat dengan pendekatan rasionalitasnya. Ya, dan kemudian secara empirik juga, nyata dalam kehidupan gitu. Nah, maka kalau kita lihat ya, di berbagai negara, berbagai wilayah di dunia ini, itu orang yang tidak beragama itu ibarat mobil yang tidak menggunakan tata cara bagaimana memelihara mobil itu. Begitu juga manusia dihadirkan ke dunia, Allah berikan petunjuknya bagaimana supaya manusia ini menjadi manusia seutuhnya. Nama ini menjadi peperangan ya, Ghazwatul Fikr, peperangan antara ya muslim dengan dunia barat misalnya seperti itu. Tapi persoalan internal kita itu sebetulnya pertama adalah dengan pemahaman kita yang sahih. Kemudian kedua, mempraktekkan Islam. Karena sehebat apapun retorika tentang Islam,
tapi kalau tidak hadir secara empirik di tengah kehidupan, maka tidak ada nilainya. Nah, maka oleh sebab itu kita memulai dari hal terkecil untuk mengamalkan Islam. Dari mulai keluarga kita, individu kita, sampai ke masyarakat kita. Untuk sama-sama menjalankan agama, dan kita ini diperintahkan supaya jadi syuhada a'alan nas. Menjadi saksi bagi manusia bahwa kita menjalankan agama itu punya benefit dunia dan akhirat. Bukan hanya akhirat saja, bukan hanya surga saja, tapi dunianya Allah pun akan beri. Nah, ini pembuktian ini nih yang harus kita lakukan, bahwa beragama itu menjanjikan keuntungan dunia juga di samping akhirat yang abadi. Nah, ini harus kita buktikan dalam kehidupan kita, bahwa agama itu memberikan garansi tentang hayatan thayyibah, tentang kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia ini. Satu sisi yang bukan sering tapi udah diabaikan. Jadi kita terlalu sibuk dengan hikmatun nazariyah, bicara tentang teori saja, tapi hikmatun amaliyah ditinggalkan gitu. Silakan Ibu, pertanyaan pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuniah dari Majelis Taklim Al-Baitul Makmur, Cibitung, Bekasi. Mohon izin bertanya, Syekh. Ya, silahkan, Bu. Apakah prinsip hidup kemudahan agama itu sama dengan zaman dahulu? Mengapa umat banyak menolaknya? Baik. Ini kalau saya jelaskan lagi, ini bagaimana kondisi kemudahan dulu dengan sekarang ini. Mungkin Pak Dokter aku bisa menjelaskan, karena sebenarnya banyak juga kalangan-kalangan kita atau yang muslim ini menolaknya, justru keluar agama gitu. Karena sulit banget ini agama ini. Tadi yang kita bahas tadi tentang populasi tadi itu. Silakan. Terima kasih Dr. Dayu, Ibu-ibu serta pemirsa di rumah. Menarik sekali pertanyaan dari Ibu ini. Saya agak sedikit ke belakang ya tentang kebutuhan agama. Filosof Amerika William James menyatakan dalam satu ungkapannya, selagi manusia masih memiliki rasa takut dan punya pengharapan, selama itu dia butuh agama. Padahal William James ini bukan muslim, tapi pernyataannya itu cukup baik. Saya ulangi, selagi manusia masih memiliki rasa takut dan memiliki pengharapan, selama itu manusia membutuhkan agama. Tapi kenapa tadi ditanyakan orang-orang tidak beragama, ateis? Saya, Dr. Bayu, sampai sekarang belum percaya secara sejati ada orang ateis. Karena agama itu fitrah. Iya. Kalau saya boleh bercerita sedikit, the true story di Perang Dunia Kedua, Angkatan Bersenjata Uni Soviet sebagai penerbang, ketika di darat dia diwawancarai oleh seorang wartawan. Apakah Anda percaya pada Tuhan? No, I'm not believe God. Saya nggak percaya Tuhan. Satu ketika dia menerbangkan pesawat tempurnya, jadi ada peluru kendali dari sekutu yang mengarah ke pesawatnya. Mari perhatikan bahwa ateis itu belum bisa kita terima. Secara refleks dia mengatakan, oh my God, help me. Itu God yang mana yang disuruh? Iya. Oh Tuhan, tolong aku. Iya. Tadi di daratan bilang saya nggak percaya Tuhan. Iya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat beberapa fenomena yang terjadi, penolakan manusia terhadap agama atau orang menganggap agama sulit, saya kalau salah tolong dikritik. Mungkin dia belum ketemu agama Islam. Iya. Perjalanan spiritual Zakir Naik dari Hindu, Buddha, sampai dia ateis, sampai dia sekuler, tapi dia mengatakan, saya menemukan kedamaian di dalam Islam. Ya, jadi ini merupakan testimoni. Nah, saya setuju dengan Syekh bahwa Islam selalu dilihat dari luar. Islam selalu dipersepsikan sulit. Islam selalu dipersepsikan agama yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Jujur kita mengatakan, Allah rasa-rasanya tidak keliru mengutus Rasulullah dengan agama Islam yang terakhir ini disesuaikan dengan perkembangan zaman.
Saya kira itu. Ya ini satu juga, saya ada satu psikolog dari Amerika ini juga. Ini satu Rollo May mengatakan mungkin di abad modern ini adalah salah satu peristiwa yang akan terjadi pada masyarakat modern itu merasa kegelisahan. Saya kira pada masa inilah orang religius itu makin meningkat. Ya. Justru ateis makin menghilang. Makin hilang. Atau dia antiteis saja. Ya. Tidak menuhankan. Maka Baik. tingkat konversi beragama di Eropa kan, Iya. Amerika meningkat. Baik. Saya ada tambahan? Ya, kita sedikit nih ada cerita di Hong Kong dan Jepang nih. Itu Jepang itu salah satu populasinya terendah. Benar. Kenapa? Karena tidak beragama, keluar dari fitrah ya. Masya Allah. Mereka itu nggak mau punya anak. Bagi wanita punya anak tuh rugi katanya. Bener nggak itu ya? Free child. Harus ngandung kan, terus nggak bisa gantian sama suaminya. Ya, kalau gitu gantianlah suaminya bagian malam gitu, pindah gitu, yang ngandungnya kan. Sip malam ya. Nah, terus mereka itu berpikir nggak mau sakit, mau mengeluarkan uang. Begitulah kondisi mereka secara psikologis dan sosiologis, sehingga populasinya itu terendah di dunia. Iya. Nah, ini kan jadi persoalan besar. Bagaimana kalau nanti yang datang tuh urban, bukan orang Jepang? Nah, nanti bisa berubah, bukan negara Jepang jadinya. Betul. Itu persoalan besar. Makanya mereka memberikan hadiah pemerintahan Jepang kepada masyarakatnya yang memiliki anak, mau nikah seperti itu. Jadi kita mau pingin nikah 20 tahun aja udah mau pingin nikah. Baru nikah sebulan langsung hamil. Iya. Jadi betapa indah gitu. Nah, ini persoalan besar. Jadi kalau manusia yang diciptakan Allah tapi tidak mau menggunakan petunjuknya dalam cara hidup dan kehidupan, maka tentu akan bergeser. Tadi tentu kegelisahan, depresi, problem-problem sosial itu semua akan merembet. Nah, maka Islam inilah agama yang fitrah, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi syariat yang berkaitan dengan tata kehidupan, bernegara, itu hanya prinsip dasarnya aja. Tapi disitulah dari prinsip dasar itu para ulama akan berijtihad sehingga menghasilkan hasil-hasil produk ijtihad yang kekinian terus. Tidak akan mengalami ketinggalan zaman atau expired. Nah, inilah pentingnya, makanya kita nih ingin bagaimana supaya ulama cendekiawan ini yang terus berpikir tentang nilai Islam ini kita sambut, dan disitulah kita akan mengikuti bimbingannya sehingga umat ini nggak usah ngereguk lagi Quran, nggak usah langsung mereguk hadisnya. Itulah dari apa yang dipatwakan oleh ulama kita, bersifat sederhana. Makanya konsep Islam itu adalah fattabi'uni, ikuti saja. Jadi nggak banyak mikir. Yang mikir tuh kelompok elitnya saja. Itulah ulama dan cendekiawan gitu. Nah, yang awam yang banyak ini tinggal mempraktekannya aja. Jadi kalau fenomena yang Jepang tadi itu sudah dijawab dalam Islam itu. Maka sudah syariah, tujuan dari kita adalah hifdzun nasl, reproduksi ya. Itu yang tidak dimiliki oleh agama lain. Silakan pertanyaan yang ketiga. Ibu? Kedua ya? Oke, siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tari. Izin nanya, Syekh. Ya, silahkan. Bertarikat pada pandangan umum itu terlihat sangat menyusahkan, seperti riyadhah puasa, sholat lail, zikir sekuat tenaga, menjauhi dunia dengan halwat, dan sebagainya. Pertanyaannya, apakah image tersebut malah menjadi sulit, bukanlah mudah? Terima kasih, Syekh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau anak muda yang bertanya seperti ini, kayaknya berat juga nih. Gimana nih, Syekh? Ini kan Pak Dokter nih, dampak atau ekses negatif dari gadget, ya, dari game, itu membuat ininya nggak mau mikir gitu. Pengennya tuh main, yang enak-enak gitu. Santai, tapi banyak uang gitu. Uang instan dapat terus. Lihat ajaran tasawuf begitu sederetnya, harus puasa, harus qiyamul lail, ya harus baca wirid. Allah. Itu persoalannya ini. Itu kan harus dibangun dulu mindset yang benar tentang agama kita. Coba aja dalam kehidupan kita. Ada nggak orang santai-santai tapi kaya gitu? Nggak ada. Nah, yang kaya itu karena memang bersusah payah dulu.
Itu agama mengajarkan begitu. Maka dunia ini tempatnya amal. Kalau pingin nyantai-nyantai, tenang-tenang, ya di surga hidupnya. Nah sekarang kan kita masih di dunia. Iya, Berarti dunia ini jadikan untuk majro'atul akhirat. Ladang untuk akhirat. Ladang jangan dibiarkan. Harus ditanam. Dirawat. Harus dirawat. Kepanasan, kehujanan. Baru hasilnya berlimpah. Jadi mindset yang harus dibangun seperti itu. Nah ini kita perang nih ibu-ibu ya, bapak-bapak, dengan anak-anak kita. Boleh anak-anak kita megang handphone, tapi di waktu. Ya. Dan ikuti kemana dia berlabuh ya. berlabuhnya itu. Nah maka oleh sebab itu harus dikontrol. Jangan dibiarkan berjam-jam, berhari-hari habis dengan handphonenya. Baik. Nah jadi disinilah kewajiban kita. Memang semakin berat tapi pahalanya semakin besar. Bukankah umat Nabi akan masuk surga duluan? Nah ini dia. Karena umat Nabi ini akan masuk surganya duluan. Tadi pertanyaan tadi menarik sekali saya. Bagaimana kita tidak terjebak dengan semacam regulasi atau ya ibadah-ibadah yang dianggap berat itu. Mungkin dokter Yakub ada tambahan? Tadi pertanyaannya menarik. Mengapa cenderung umat menolak beragama? Atau tadi dikatakan oleh Ibu, kelihatannya itu praktek tarekat itu berat banget. Sedikit saya melihat ya, jiwa manusia ini kalau tidak dituntun, saya sepakat dengan Syekh tadi, dia akan menjadi liar. Padahal kita tahu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik secara fisik maupun secara ruhi, kita kan yang terbaik. Tapi ada ancaman di sana. Summa radadnahu asfala safilin. Kalau dia tidak berpegang kepada agama dan dia tidak mengenal prinsip-prinsip agama, maka dia akan jatuh derajatnya kepada tingkat yang sangat rendah-rendahnya. Sholat berat, saum berat, zakat emang saya yang nyari, kenapa harus dikasihkan sama orang? Karena tidak ada tarbiyah, tidak ada nilai pendidikan yang menyebabkan kolbunya menjadi tunduk. Bukankah esensi dari beragama adalah ketaatan? Kalau sesuatu tidak kita terima dengan ketaatan, saya yakin semuanya berat. Tapi kalau perintah agama kita respon dengan ketaatan, subhanallah, akan ada kemudahan. Saya kira itu yang ingin saya tambahkan. Baik, menarik. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Novindriati. Afwan, izin bertanya, Syekh. Ya, silahkan Bu. Bagaimana pelaksanaan hukum Islam bila diterjemahkan dengan kondisi saat ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, tadi di Muqaddimah sudah disampaikan dari kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Said Sabiq. Jadi ajaran agama itu ada yang bertahan, tetap, yang sabit. Nah, akidah dan ibadah. Tapi kaitan muamalah, kaitan aspek hukum, sosial, budaya, termasuk ekonomi itu terus berkembang tanpa henti. Nah, kaitan hukum pun sama. Dalam Quran tuh ngasih contoh gampang saja. As-sariku was-sarikatu faqta'u aydiyahuma. Kalau ada laki-laki pencuri, perempuan pencuri, potonglah tangannya, kan sederhana dulu. Nggak harus dipenjarakan, nggak harus ada pengadilan seperti sekarang, ada panitera segala macam, lawyer segala macam, ya, sederhana sekali. Intinya apa? Bukan yang dilihat hanya hukumannya. Kalau nggak motong tangan, nggak berhukum Islam, kafir, gitu kan? Yang dilihat itu apa? Yang harus dilihat itu adalah penegakan hukum, supremasi hukum, itu yang harus kita lihat. Masalah bentuk hukuman itu yang terus berkembang. Masa sekarang gini, yang korupsi 10 triliun dengan korupsi hanya 2 juta, potong tangan sama, adil apa enggak? Kan Islam cuma itu saja, Quran hanya itu saja mengaturnya. Contoh itu namanya, contoh hukuman. Nah, disinilah pakar-pakar hukum Islam harus hadir, bagaimana menerjemahkan, menciptakan hukum seadil-adilnya. Maka kan sekarang nih rame ya, apakah misalnya yang korupsi itu dimiskinkan supaya kapok gitu kan. Tapi kalau udah
12 tahun, 10 tahun pulang masih banyak kekayaan, ya nanti ditiru lagi, mending kayak begitu tuh. Jadi nggak ada efek jera. Nah, jadi hukum yang dilihat dalam Islam, jangan lihat hanya potong tangannya, tapi Islam memperhatikan supremasi hukum, harus ditegakkan hukum. Sabda Nabi pun, seandainya tadi Fatimah, ya, putri Muhammad mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Yang dia tuh semangat nabinya, semangat Quran, ruh Quran, prinsip Quran dan sunnah Nabi yang mendorong penegakan hukum. Masalah bentuk hukuman ini yang terus bergerak. Bisa dipenjara, bisa dimiskinkan, atau bisa juga dikisos. Udahlah, kalau korupsinya gede, terbukti, mending hukum mati saja, ya. Betul nggak? Jerak nggak? Setuju apa enggak ini? Katanya sayang bukan anggota DPR. Jadi iya, kita ini sudah bayangkan negeri ini. Kalau dari top sampai down, dari atas ke bawah, rame-rame berjamaah, apanya? Bukan sholatnya, korupsinya. Gimana nasib bangsa ini? Bagaimana anak-anak masa depan kita? Kalau bangsa dan negara ini tidak menegakkan supremasi hukum. Nah, maka jadi yang harus dilihat itu apa? Semangat prinsip Quran dan hadis Nabi. Silakan Ibu, ya pertanyaan selanjutnya yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rosalimah. Izin tanya saya. Ya, silakan Bu. Jika seseorang mempelajari buku-buku agama, jika seseorang mempelajari ilmu agama dengan buku-buku tanpa seorang guru, apakah itu bisa dikatakan lebih mempermudah dalam mempelajarinya? Itu saja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atau lebih mudahnya belajar di Google itu. Profesor Dokter Google, gimana Pak Dokter Yakub melihat ini nih? Pertanyaan ini kalau kita bisa lebih bijak, dia bukan merupakan cara yang pertama. Kalau untuk penunjang, ya seseorang itu boleh saja mencari ilmu lewat buku, lewat YouTube, lewat Google. Ya. Tetapi kalau melihat bagaimana contoh yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, Rasulullah itu merupakan seorang guru, sehingga bekas daripada yang beliau ajarkan itu melekat pada para sahabat. Sahabat kemudian menurunkannya lagi kepada generasi tabi'in. Kemudian generasi tabi'in menurunkan lagi kepada atba'ut tabi'in. Sampailah bersambung kepada ulama-ulama yang sampai kepada kita sekarang. Nah, dalam rangka apa? Dalam rangka ilmu itu bersanad. Kalau tidak bersanad, jangan-jangan nanti dia memunculkan satu pemikiran, menggunakan rasionalitasnya, kadang-kadang berbenturan dengan apa yang dipahami oleh ulama-ulama sebelumnya. Dan ini yang menjadi berpotensi memahami Islam secara bebas. Yang belakangan kita sebut namanya jaringan Islam liberal. Nah itu, katanya tidak ada satu otoritas yang diberikan kepada seorang ulama perihal menafsirkan ayat Al-Quran dan hadis. Itu kan argumennya para kawan-kawan jin. Nah ini repot kalau sudah seperti ini, Bu. Jadi kalau saya melihat sebaiknya belajar dulu kepada seorang ulama, tapi dalam rangka pendalaman, memberi perbandingan, maka tetap saja berpeluang untuk mendapatkannya lewat buku, ataupun juga lewat tadi kata Ustadz Dayu, lewat Mbah Google. Tapi kan sebenarnya juga kalau kita tentang ilmu, kata Syekh Abu Fathul Gundah itu, salah satu bentuk amanah ilmu itu adalah azuhu minal qail ila qail. Jadi bagaimana ilmu itu kita ambil, sandarnya dari mana nih? Jelasnya dari mana ini? Otoritatif nggak gurunya ini? Jadi gimana Syekh tentang kehadiran guru mursyid gitu? Ya gini, jadi tradisi dalam agama kita dan agama yang sebelumnya diturunkan sebelum Nabi kita itu dengan dua hal. Ada rasulnya, ada kitabnya. Masya Allah. Jadi nggak bisa hanya kitabnya saja. Betul. Kesulitan nanti umat. Selalu satu paket.
Betul. Ada Rasulnya, ada kitabnya, sehingga menjadi rukun iman. Masya Allah. Iman kepada kitabnya, iman kepada Rasulnya. Itu. Nah, jadi walaupun Nabi sudah wafat, ada orang-orang yang dapat otoritas menafsirkan agama, memahami agama, bahkan salahnya pun dapat pahala 1. Begitu hebat ya. Karena hasil ijtihadnya. Betul. Salahnya pun nanti di akhirat dapat pahala 1. Buah ijtihadnya, buah berpikirnya, buah bersungguh-sungguhnya meneliti Quran. Nah, jadi dengan demikian, dan kedua, dalam agama itu tadi bukan textbook, bukan hanya hafalan, tapi masuk ke ruang paling dalam, ruh kita. Nah, ruh itu harus berhadapan dengan ruh lagi. Ruh siapa? Ruh para ulama. Baru masuk ke ruh para murid. Itulah pentingnya kita punya ulama, punya mursyid, murabbi, pembimbing. Karena agama itu muatannya bukan hanya hafalan, tapi muatan yang dalam. Disebut dalam tasawuf al-faid. Al-faid itu ilmu yang batin sekali. Ilmu yang sangat rahasia. Dan itulah yang menjadi kekuatan spirit dalam agama. Maka kalau belajar agama, kemudian tasawufnya diperdalam, agama itu dirasakan bukan sebatas mudah, nikmat. Beda nggak? Masya Allah. Kalau dalam fikih baru sebatas kemudahan. Kalau belajar tasawuf bukan mudah lagi agama itu. Nikmat yang besar, nikmat yang sempurna. Bertetes tes-tesan air mata yang tidak bisa dibendung. Di saat kita bertahajud, di saat kita baca Quran, di tengah malam kita menghadap kepada Allah, maka itu kenikmatan yang luar biasa. Itu namanya kepuasan batin. Kepuasan batin. Ustaz Deden, Ustaz Mula mau bertanya? Silakan Ustaz. Mula. Terima kasih Ustaz Dayo. Syekh, mohon izin bertanya Pak Dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh, bagaimana kita tips membendung orang-orang yang menuhankan logikanya, orang-orang ateis? Nanti akan ada orang yang hafalan Qurannya bagus, tapi tidak masuk sampai ke hatinya. Bahkan mereka menuding syirik kepada orang lain. Maka sampai sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dituding syirik atau yang menuding syirik nanti yang berbahaya? Yang menuding syirik, ar-rami, yang melemparkan syirik kepada orang lain. Nabi sampai mengajarkan ke situ. Mengantisipasi munculnya pemikiran dan pemahaman yang ekstrim di dalam Islam. Nah, maka oleh sebab itu, ini Islam kita ini Islam yang benar-benar lentur, Islam yang memberikan rahmat, Islam yang memberikan semangat spirit di dalam beribadah, sekaligus selalu toleransi dalam perbedaan. Makanya ini sedikit nih, boleh nggak nambah nih Ustaz Dayu? Boleh. Boleh ya? Masih ada waktunya nih? Ya, sedikit lagi. Sedikit lagi. Kita lihat ungkapan Imam Syafi'i, beliau mengatakan innal ilma arba'u marahil. Ilmu itu ada 4 tingkatan. Kalau masih dalam tingkatan pertama, dia menganggap dia adalah donna annahu a'laman nas. Dia menyangka dirinya orang yang paling hebat, orang yang paling pinter. Seperti si katak dalam tempurung. Ya, di tempurung kecil gitu. Merasa paling hebat. Itu kalau ibadahnya kelas TK tuh begitu. Kalau ilmunya masih dalam level yang pertama. Kalau level yang kedua, dia baru merasa ternyata banyak ilmu yang luput dari dirinya. Banyak ilmu di luar sana yang belum aku ketahui. Dia tidak akan ekstrim, dia tidak akan menyalahkan orang lain. Yang ketiga, ya ini, saking dalamnya ilmu, penghayatan ilmu, sampai dia merasakan betapa banyak ilmu-ilmu yang belum dipelajarinya dibandingkan apa yang ada dalam benak pikirannya. Fazada tawadu'uhu, akan bertambah tawadu'nya, akan bertambah penghormatan kepada orang lainnya. Lihat contoh 4 madhab pendirinya, semua saling menghormati, saling menghargai, padahal beda pendapatnya atau hasil ijtihadnya. Ini yang harus hadir zaman sekarang. Jadi yang keempat, itulah ilmunya para nabi, hanya diketahui oleh yang menjadi ayakuna nabiyan. Kita sudah masuk dalam segmen kesimpulan, muhasabah dan doa bersama. Mungkin Dr. Yakub memberikan closing statement kita kali ini, silakan. Baik, terima kasih ibu-ibu yang ada di studio dan para pemirsa yang di rumah. Syekh yang saya hormati, indah sekali tema kita pada hari ini, Islam adalah kemudahan. Dan kita sudah dijelaskan tadi oleh Syekh bahwa sebenarnya secara fitrah agama Islam itu merupakan agama kemudahan. Tapi karena tidak sampainya ilmu kepada kita, atau mungkin ada setitik penolakan yang merupakan kebalikan daripada ketaatan, ya, sehingga kita
mempersepsikan agama itu menjadi sulit. Tadi sudah dijelaskan, bukan agamanya yang sulit, tetapi diri kita sendirilah dengan seluruh atribut-atribut yang kita ciptakan, sehingga agama yang tadinya mudah, akhirnya terlihat sulit. Yakinlah ibu-ibu, ternyata agama Islam itu memang agama kemudahan. Agama kemudahan. Silakan saya. Ya, pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak Ibu sekalian, tema kita sangat menarik. Bahwa agama kita adalah ajaran yang mengandung kemudahan. Agama itu jalan hidup, way of life, bukan mempersulit hidup, tapi memudahkan hidup kita. Bayangkan hidup kita ini berbagai aspek, maka agama kita memberikan guidance, bimbingan dalam semua aspek itu. Bahkan dari tidur sampai tidur kembali, begitulah hebatnya ajaran Islam. Jadi dengan Islam itu mudah hidup ini. Sederhana sekali agamanya, simpel sekali, tidak berbelit-belit. Bahkan ketika masuk kepada ruang yang paling dalam, kita akan menemukan Islam itu indah, Islam itu rahmat. Nabi itu ana rahmatun muhdatun tadi, aku ini rahmat yang diberikan, yang dianugerahkan. Kita akan menemukan ternyata kenikmatan dan kebahagiaan ada dalam Islam. Itulah kebahagiaan yang hakiki yang semua manusia mendambakannya, betul apa betul? Semua manusia mendambakan kebahagiaan, tapi sayang kebahagiaan yang hakiki itu tidak didapatkan. Hanya orang-orang lah yang dapat petunjuk, kemudian dia terus memperdalam agamanya, sehingga dia menemukan kenikmatan kebahagiaan yang hakiki dalam kehidupan dunia ini. Terima kasih Syekh atas ilmunya. Dr. Haji Muhammad Yakub Amin MA selaku Lektor Kepala Fidikom UI Jakarta, terima kasih telah hadir. Ustadz Deden, Ustadz Mula dan ibu-ibu dari Majelis Al-Baitul Makmur Cibitung Bekasi, terima kasih. Dan juga para pemirsa yang di rumah, terima kasih telah menonton dan menyaksikan Serambi Islami yang setiap hari Kamisnya kita mengkaji secara khusus tentang ilmu tasawuf jam 4.30 hanya di TVRI. Saya mau pamit. Wallahi bi'afim yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, Bapak Ibu sekalian yang hadir di studio, mari pejamkan kedua matanya. Sebentar saja kita untuk merenungi kehidupan ini, untuk flashback apa sih yang kita lakukan selama ini. Karena apa yang kita lakukan ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita perbuat, semuanya akan terang benderang di hadapan Allah. Tidak kita bisa menggunakan topeng seperti di dunia. Di akhirat semua topeng itu akan diangkat. Diri kita yang sesungguhnya itu yang akan nampak nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh sebab itu tentu kita harus banyak untuk bertobat kepada Allah, memperbaiki diri supaya sisa umur kita yang entah berapa hari lagi, entah berapa bulan lagi, kita bisa menyusul ketertinggalan kita di masa lalu. Yang mahal itu kesempatan dan tidak akan datang dua kali. Kalau ruh sudah ditenggorokan, tertutuplah pintu tobat. Seperti tobatnya Fir'aun dalam Al-Quran. Tenggelam di Laut Merah, baru dia amantu, aku beriman kepada Allah. Maka Allah tolak. Al-an, kenapa? Baru sekarang engkau tobat. Ditutup tobatnya oleh Allah. Walaupun menangis menjerit-jerit, tidak ada gunanya di saat itu. Tapi kita hari ini, Allah berikan kesempatan terbaik untuk memperbaiki, untuk bertobat. Kita menyesali dosa-dosa kita di masa lalu. Belum ketinggalan. Maka oleh sebab itu, mari kita angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ja'alna hadina mahdiin ghairadhdallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma ftah qulubana futuhal anbiya wal auliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, bukakanlah mata hati kami. Amin. Seperti engkau bukakan mata hati para nabi dan para wali-wali kekasih-Mu. Amin. Hati yang selalu musyahadah menyaksi akan kekuasaan-Mu. Amin. Hati yang selalu zauq merasakan keindahan hadirnya engkau. Amin. Sifat dan asma'u yang indah dirasakan lezat oleh hati kami. Amin. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb, wahai Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami keluarga yang tenang, sakinah. Engkau sinari dengan cahaya petunjuk-Mu. Jadikan anak cucu kami generasi yang berilmu, yang bermanfaat dan bertakwa.
Di saat nanti kami sudah ada di alam kubur, ada harapan besar dari anak cucu kami yang selalu mendoakan kebaikan bagi kami. Amin. Yang memakmurkan masjid, yang mendakwahkan agama yang mulia ini. Amin ya Allah. Yang memberikan menebar manfaat kepada masyarakat yang lebih luas. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami masih di dunia, berikan hasanah kebaikan dunia. Berkahkan hidup kami. Berkahkan rizki kami. Berkahkan keluarga dan usaha-usaha kami. Wa fil akhirati hasanah. Besok lusa kami akan masuki akhirat, kumpulkan di alam barzah beserta guru-guru kami tercinta. Amin. Ya Rob, berikan hasanah akhirat ketika Engkau bangkitkan dari kubur menuju mahsyar. Amin. Engkau hadirkan kami tepat di buah bendera Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rob, di hari pengadilan nanti, di mana semua topeng akan dibuka, tidak ada rahasia, tangan berbicara, kaki memberikan kesaksian di hari pengadilan itu. Ya Rob, jatuhkanlah kami vonis menjadi penghuni surga. Ya Rob, masukkanlah ke dalam surga Firdaus. Amin. Surga yang tertinggi beserta Nabi kami tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya. Serapi Islami